Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembahasan kita sebelumnya yang saya baru kepikiran sekarang. Oke, apa? Sebelumnya, Ibu bilang bahwa proses serah terima kekuasaan akan alam semesta ini kepada Yang Maha Esa dari Jibril, konsekuensi bagi kita manusia biasa adalah akan ada gear 5, 6, 7, dan seterusnya dalam proses kiamat. Betul? Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apa implikasinya terhadap pembahasan-pembahasan kita sebelumnya? Apakah ada perubahan terhadap pertolongan yang akan diberikan malaikat muqarrabin? Apakah ada perubahan dalam definisi manusia dikehendaki, mengingat sekarang Allah sendiri yang memegang kendali? Dan apakah ada perubahan terhadap pekerjaan keempat Muhammad yang sebelumnya kita bahas di segmen KMF ini? Pertanyaan yang bagus. Ada banyak kan, Bu? Dalam bayangan saya, jangan-jangan semuanya berubah, meskipun nggak berubah total. Saya baru tahu beberapa perubahan tentang hal ini, karena surat keputusannya belum turun dengan detail dan lengkap. Jadi nggak bisa semuanya kita bahas sekarang. Oke, kalau gitu yang Ibu udah tahu aja deh. Pertama, sebagaimana perumpamaan di episode sebelumnya tentang manusia berada di jurang atau sumur, sementara malaikat muqarrabin lumah dan syariat membantu mengulurkan tali dan menarik ke atas. Iya. Semua pembahasan kita sebelumnya mengenai bimbingan lumah dan syariat menggunakan asumsi bahwa mereka akan membantu manusia 100%, alias lumah dan syariat 100% mengulurkan tali dan 100% menariknya supaya manusia ke atas. Tetapi sekarang dengan proses serah terima ini tidak lagi. Manusia level 1-17 yang mendapatkan lumah dan syariat hanya akan dibantu dengan persentase yang berbeda-beda. Level 17 yang paling rendah mendapatkan bantuan sebesar 40% agar bisa menghasilkan irodat bersih. Naik terus hingga level 1 yang paling tinggi sebesar 56%. Seperti ini gambarnya. Apa artinya nih, Bu? Artinya yang saya udah pahami sekarang adalah 1. Berdasarkan perumpamaan tadi, lumah dan syariat sekarang hanya mengulurkan tali tetapi tidak lagi menarik manusia ke atas. Manusianya harus naik ke atas sendiri, harus irodat sendiri kalau mau. Kalau nggak mau ya silahkan diam aja di bawah. 2. Apa contoh konkretnya? Lumah dan syariat hanya akan memberikan saran saja kepada manusia, memberikan bisikan dan bimbingan sesuai persentase yang tadi. Ibarat supervisor yang mengawasi dan mengecek bawahannya apakah sudah beres sesuai standar atau belum. Kalaupun manusianya nggak berhasil sesuai standar, lumah dan syariat nggak akan turun tangan untuk merevisi. Mereka hanya akan mengabarkan di mana salahnya dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 3. Jadi, manusia yang membutuhkan malaikat muqarrabin secara total sekarang satu arah. Nggak ada lagi saling membutuhkan di antara dengan manusia seperti sebelumnya. Kalau setelah diulurkan tali pertolongan oleh lumah dan syariat, tetapi manusia tidak mau irodat, ya tidak akan ada progres ke atas sama sekali. Waduh. Persentase yang berbeda-beda ya. Paling tinggi 56% level 1. Paling rendah 40% level 17. Cuma dibantu setengahnya ya, Bu, kurang lebih. Iya. Kenyataan ini kalau saya pikir-pikir memiliki implikasi yang sangat besar terhadap semua pembahasan kita selama ini ya, Bu. Betul. Memangnya kamu udah kebayang perubahannya secara spesifik gimana berdasarkan informasi ini? Ada beberapa yang udah kebayang, Bu, sekarang. Dan ada beberapa pertanyaan
yang baru muncul? Itu nanti saja dibahasnya. Kita padukan dengan topik berikutnya mengenai tips dalam menghadapi kondisi dunia baru yang berubah ini. Setelah proses serah terima dari yang berkuasa ke yang maha kuasa, biar lebih konkret dan spesifik. Oke, Bu. Supaya kita lebih mudah memahami implikasinya ya. Tepat sekali. Dalam video-video kita sebelumnya, kita sudah pernah membahas perkara orang tua dan anak belum? Beberapa kali, Bu, meskipun relatif singkat dan sampingan sifatnya, bukan topik utama. Yang paling panjang ya ketika sedang membahas kodrat irodat Nabi Ibrahim jika dibandingkan dengan ayahnya, serta di segmen Questions and Answers ketika kita membahas contoh kasus Gugun, Lulu, dan Sani. Oke. Dan kamu udah ngerjain PR yang saya kasih? Udah, Bu. Saya mereview berbagai konsep penting dalam video kita sebelumnya, misalnya perkara kodrat irodat, pengkultusan, dan hukum keadilan. Kemudian saya hubungkan dengan topik orang tua dan anak. Bagus. Tolong paparkan sekarang. Siap, Bu. Orang tua secara biologis diartikan sebagai seseorang yang telah bereproduksi alias telah menghasilkan keturunan, menghasilkan anak. Sedangkan secara fungsional, orang tua dapat diartikan sebagai seseorang yang berperan memenuhi kebutuhan keturunan alias anak. Definisi secara biologis dan fungsional. Betul, Bu. Definisi ini saya bedakan menjadi dua, karena seseorang bisa saja bereproduksi atau memiliki keturunan, tetapi sama sekali tidak berperan dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Dan sebaliknya, seseorang yang bukan orang tua biologis bisa saja justru mau dan mampu memastikan semua kebutuhan seorang anak terpenuhi. Ah, iya. Dua kategori ini definisi orang tua yang paling umum ya, berarti. Betul, Bu. Masing-masing wilayah dan kebudayaan di dunia ini memiliki definisi yang lebih spesifik atau berbeda bahkan mengenai sosok orang tua. Meskipun begitu, definisi ini, dua ini, saya rasa cukup general untuk bisa kita gunakan sebagai fondasi bagi pembahasan kita sekarang. Oke, terus? Nah, berdasarkan dua definisi ini, jika logikanya dibalik, maka seorang anak bisa kita definisikan sebagai keturunan secara biologis, atau seseorang yang segala kebutuhannya disediakan oleh orang lain, oleh orang tuanya. Ini definisi secara kasar aja, Bu. Iya. Oke. Singkatnya, secara biologis orang tua itu seseorang yang menjadi sumber keberadaan anaknya. Sementara secara fungsional, orang tua itu adalah mereka yang memastikan kelanjutan keberadaan sang anak, minimal sampai sang anak bisa mandiri alias berfungsi sendiri. Betul, Bu. Terus? Sekarang, marilah kita hubungkan definisi orang tua dan anak ini dengan berbagai konsep ilmu kebenaran yang telah kita bahas sebelumnya. Manusia itu terdiri dari lapisan jasmani dan rohani. Jasmani itu terdiri dari raga, pikir, akal, rasa, dan nafsu. Sementara rohani itu terdiri dari campuran 4 jenis fitrah, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Kemudian di antara jasmani dan rohani ada sebuah jembatan yang menentukan keputusan manusia, yaitu hati alias kalbu. Betul? Kedua pengertian orang tua yang tadi, jika kita gabungkan dengan informasi ini, maka 1. Orang tua jasmani biologis jelas artinya adalah mereka yang telah bereproduksi alias punya keturunan. Mereka yang material genetiknya udah berhasil diturunkan ke individu baru yang berbeda. 2. Orang tua jasmani fungsional adalah mereka yang mau dan mampu memenuhi kebutuhan seorang anak. Mereka yang menghidupi individu baru tersebut. Berarti orang tua rohani pengertiannya juga serupa dengan definisi ini. Ah, iya.
Jadi, kenyataan bahwa Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva merupakan orang tua rohani umat manusia jadi nyambung ya sekarang. Karena merekalah yang menjadi sumber keberadaan fitrah kita dan sekaligus merupakan makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan rohani kita semua. Betul Bu, singkatnya begitu. Bagaimana Jibril masuk dalam pendefinisian ini? Jibril, meskipun fitrah kita sumbernya bukan dari Jibril, tetapi malaikat muqarrabin lumah dan syariat, pada akhirnya akan menyatu dalam rohani kita, menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga. Kalau ini udah kejadian, kan secara teknis Jibril juga sumber rohani kita, Bu. Orang tua rohani kita juga. Betul. Dan kenyataannya adalah memang hanya Jibril kan yang pada akhirnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan rohani umat manusia. Hanya Jibril di antara kelima Nur Muhammad yang bisa membimbing agar manusia bisa tumbuh naik kelas dalam sekolah kehidupan. Keempat Muhammad maksimal hanya bisa mempertahankan keberadaan fitrah kita, tetapi tidak bisa meningkatkannya di hadapan Allah. Dengan kata lain, justru Jibril yang lebih memenuhi karakteristik definisi orang tua rohani secara fungsional. Tepat sekali. Perkara orang tua rohani dan jasmani ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk kita semua pahami. Sebab semua orang tanpa kecuali pasti menghadapi ujian ini, ujian kehidupan perkara orang tua. Iya sih. Kita sebagai makhluk hidup pasti memiliki orang tua biologis. Tidak peduli apakah mereka hadir atau tidak dalam kehidupan kita. Dan jika kita masih hidup sampai sekarang, itu pasti karena seseorang telah membantu kita untuk bisa makan dan minum, serta melindungi diri kita, meskipun mereka bukan orang tua biologis. Sebab ketika kita masih bayi, kita sama sekali nggak berdaya. Di sisi lain, fitrah kita juga sudah dikodratkan tersusun atas campuran roh suci Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Fitrah kita juga memiliki orang tua kenyataannya. Makanya ibu bilang, mau nggak mau kita pasti akan mengalami ujian kehidupan berkenaan dengan topik orang tua kan? Betul. Kembali ke subjek merupakan kunci utama dalam menghadapi ujian apapun dalam kehidupan. Nah, kalau mau spesifik perkara orang tua dan anak, ilmu kembali ke subjeknya ya ini, bahwa orang tua jasmani itu, baik biologis maupun fungsional, sifatnya hanyalah sementara. Hanya berlaku ketika kita masih hidup memiliki jiwa dan raga. Hanya memiliki signifikansi di hadapan sesama manusia. Di hadapan Yang Maha Kuasa, kita semua merupakan anak-anak dari Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Iya. Secara jasmani, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva merupakan nenek moyang dari nenek moyang dari nenek moyang dari nenek moyang kita, entah berapa generasi ke atas. Tetapi secara rohani, fitrah kita semua merupakan keturunan pertama ya Bu. Anak biologis pertama dari Adam dan Eva misalnya, meskipun lahir entah puluhan atau ratusan ribu tahun yang lalu, secara rohani setara posisinya dengan saya atau ibu, atau bahkan bayi yang baru lahir kemarin. Cuma kebetulan aja mereka yang fitrahnya lahir sebagai manusia duluan di alam nyata ini, berada di urutan terdepan, sedangkan kita relatif urutan belakang. Betul. Jadi, dalam kembali ke subjek, kita harus selalu ingat bahwa kita, umat manusia semuanya, tidak peduli hidup di zaman kapan, tidak peduli hubungan darahnya seperti apa, merupakan saudara setara secara rohani. Kita semua sama-sama sedang bersekolah kehidupan. Yang membedakan masing-masing dari diri kita hanyalah kodrat yang kebetulan kita miliki sejak lahir dan irodat yang telah kita lakukan selama ini dalam menghadapi kodrat tersebut. Iya. Jadi berbagai gerakan sosial seperti kesetaraan gender, antirasisme, keadilan sosial dan semacamnya itu justru sejalan ya Bu dengan kenyataan rohani di hadapan Allah, dengan hakikat fitrah kita semua.
Kenyataannya adalah kita semua memang setara di hadapan Allah. Kita semua sebenarnya memang bersaudara. Hal itu bukanlah sekedar slogan atau perumpamaan, tetapi literal. Memang faktanya begitu. Fitrah kita semua memang merupakan anak keturunan pertama secara rohani dari Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Iya, inilah salah satu ilmu hakikat utama dari konsep orang tua dan anak. Kasih sayang merupakan sifat dasar dari fitrah alias roh suci, dorongan yang berasal dari inti keberadaan manusia sesungguhnya, serta kecenderungan milik lapisan manusia yang terletak paling dalam dan berasal dari alam rohani. Kasih itu sifat bagi fitrah untuk mengisi bidang demi membuahkan manfaat secara jasmani, sementara sayang itu fokus ke manfaat secara rohani. Betul. Bagaimana kamu akan menghubungkan konsep orang tua dan anak ini dengan kasih sayang? Saya mulai dari awal banget, Bu. Kelima, Nur Muhammad sebagai sumber dari fitrah umat manusia dan malaikat muqarrabin memiliki sifat kasih sayang, dan tindakan kasih sayang yang mereka lakukan paling pertama di alam nyata ini adalah menjadi lewatan Allah untuk menciptakan kosmos. Bagaimana bisa menciptakan alam semesta dikategorikan sebagai kasih sayang? Bisa, sesuai dengan definisi tadi. Kasih sayang sama dengan mengisi bidang demi membuahkan manfaat. Nah, bidang yang perlu diisi saat itu adalah kosmos, alam semesta. Manfaatnya apa? Ya karena mereka dikasih kekuasaan oleh Allah untuk itu, supaya bisa menjadi tempat tinggal bagi mereka, dan kemudian kita semua, termasuk apapun itu yang sekarang ada di alam semesta ini. Tepat sekali. Rata-rata manusia menganggap kasih sayang itu hanya berkaitan dengan hubungan di antara manusia, orang tua dengan anak, pria dengan wanita, atau di antara teman. Padahal kasih sayang itu meliputi segala macam tindakan selama manfaat bisa berbuah dari tindakan tersebut. Iya, Bu. Terus, Nur Muhammad juga menjadi lewatan untuk menciptakan berbagai macam benda untuk mengisi alam semesta ini, seperti galaksi, bintang, planet, dan bulan. Kemudian, Nur Muhammad juga membuat makhluk hidup yang mengalami siklus kehidupan dan kematian, serta memiliki insting serta kemampuan untuk berkembang biak, seperti tumbuhan dan hewan, dari yang berukuran sangat kecil seperti bakteri, hingga yang berukuran sangat besar seperti dinosaurus. Dari sinilah pertama kali muncul istilah orang tua biologis. betul. Karena makhluk hidup berkembang biak, otomatis akan ada individu yang menjadi sumber genetik alias orang tuanya, dan akan ada individu yang menjadi hasil proses berkembang biak tersebut alias anaknya. Seiring dengan waktu, Nur Muhammad menciptakan berbagai macam cara berkembang biak di antara makhluk hidup yang berbeda. Salah satunya adalah proses berkembang biak di mana sang anak tidak bisa langsung mandiri setelah tercipta. Ketika sang anak membutuhkan bantuan dari orang tuanya agar bisa bertahan hidup. Disinilah pertama kali muncul istilah orang tua fungsional. Betul. Kalau kita belajar biologi, kita dapat mempelajari ada makhluk hidup yang bisa langsung mandiri begitu dilahirkan, atau langsung ditinggal begitu saja oleh orang tuanya, dan ada yang membutuhkan bantuan orang tuanya agar bisa bertahan hidup. Iya, Bu. Kesimpulan yang bisa diambil sampai sini adalah bahwa insting bagi hewan atau tumbuhan untuk melindungi atau membantu keturunannya itu ada lebih dulu justru dibandingkan manusia yang merupakan gabungan antara roh dengan jasmani. Bener nggak, Bu? Bisa jadi, ini sebuah pengamatan yang menarik. Berarti bener ya, Bu? Yang mau saya tanya adalah, pada titik ini fitrah umat manusia sudah tercipta atau belum di alam rohani, Bu? Sudah. Nur Muhammad menciptakan dan memodifikasi alam semesta ini dengan mencontoh
hal-hal yang sudah ada di alam rohani. Hal ini termasuk keberadaan orang tua dan anak. Sama dengan ketika kita membahas bahasa rohani dan bahasa jasmani itu, bahwa satu kata dalam bahasa rohani bisa memiliki banyak sekali arti yang berbeda dalam bahasa jasmaninya. Meskipun di alam rohani hanya ada satu jenis hubungan orang tua dan anak, maka di alam jasmani akan ada begitu banyak jenis hubungan orang tua dan anak yang berbeda-beda di berbagai macam hewan dan tumbuhan. Itu semua hasil mencoba-coba Nur Muhammad ketika menjadi lewatan Allah dalam menciptakan alam semesta dan isinya. Iya benar juga. Berarti insting bagi hewan untuk bertahan hidup dengan berbagai macam cara, dorongan untuk berkembang biak, termasuk membantu dan menjaga anak, semua itu merupakan tiruan dari sifat dasar fitrah kasih sayang ya Bu. Semua itu merupakan hasil usaha Nur Muhammad dalam meniru ciptaan Allah di alam rohani, yaitu sifat fitrah mereka sendiri. Tepat sekali. Benar. Berbagai macam insting bagi hewan dan tumbuhan merupakan kecenderungan yang diprogram Nur Muhammad dengan meniru sifat dasar fitrah, yaitu mengisi bidang demi membuahkan manfaat. Cuman, manfaat dalam kasus ini lebih spesifik akibat adanya siklus kehidupan dan kematian. Misalnya, insting untuk bertahan hidup atau melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, di antara makhluk yang berbeda, cara untuk bertahan hidupnya juga akan berbeda. Cara untuk melanjutkan keturunannya juga akan berbeda. Ada yang menyerap sinar matahari dan ada yang harus memangsa makhluk hidup lain. Ada yang kawin dulu baru bisa berkembang biak dan ada yang langsung berkembang biak tanpa butuh pasangan. Iya ya. Semakin jelas bahwa semua ilmu Allah itu berhubungan ya Bu. Iyalah. Makanya dibilang bahwa kitab Allah itu jika ditulis menggunakan lautan sebagai tintanya juga nggak akan cukup. Terus? Nah, kita fast forward entah berapa juta tahun kemudian. Karena mereka tidak pernah berhasil menciptakan makhluk yang sifatnya persis dengan fitrah, persis seperti mereka, akhirnya Nur Muhammad minus Jibril mencoba mencampurkan jasmani hewan dengan fitrah meskipun udah dilarang. Riset mereka mentok, kemudian ketahuan, dan mereka pun ditendang dari alam rohani. Padahal justru Jibril yang diajarkan Yang Maha Kuasa tentang ilmu roh. Jibril kemudian menyempurnakan percobaan mereka tersebut, jadilah kita umat manusia ini. Makhluk yang berasal dari dua alam yang berbeda. Di satu sisi, fitrah memiliki sifat hakikat berupa kasih dan sayang. Di sisi lain, jasad hewannya juga memiliki banyak sekali insting yang merupakan tiruan dari kasih sayang tersebut yang terprogram di lapisan raga, pikir, akal, dan rasa kita. Akibatnya, segalanya menjadi rancu. Kita sekarang jadi pusing membedakan dorongan yang berasal dari fitrah dan dorongan yang berasal dari jasad hewan. Apalagi ternyata campuran tersebut menciptakan satu lagi lapisan yang memiliki kecenderungan mengklaim hak-hak prerogatif Allah, yaitu nafsu. Dorongan yang selalu mengotori sifat kasih dan sayang, yaitu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Iya, bagus sekali rangkumannya. Semuanya menjadi terhubung. Kesimpulan penutup kamu apa? Kasih sayang di antara orang tua dan anak yang kita pahami selama ini dalam ilmu kebaikan, hakikatnya merupakan sifat dasar fitrah berupa kasih sayang ditambah insting yang diprogram di jasmani kita alias tiruan dari kasih sayang ditambah pembiasan dari nafsu. Oleh karena itu, kalau kita mau naik kelas dalam sekolah kehidupan, kalau kita mau meningkatkan level keimanan kita di hadapan Allah, kita harus mampu membedakan di antara ketiganya dan kemudian memprioritaskan kategori yang nomor 1, kasih sayang fitrah, dibandingkan dua sisanya. Tepat sekali.
Konsep kodrat dan irodat singkatnya merupakan rumus sederhana dalam rangka memperkirakan kedudukan seorang manusia di hadapan Allah. Kodrat merupakan hal-hal yang berada di luar kekuasaan manusia, sementara irodat merupakan pilihan hidup yang diambil manusia berkenaan dengan kodrat tersebut. Kodrat ada dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Internal sifatnya berada di dalam manusia, kualitas dari lapisan jiwa dan raga, seperti kecerdasan otak, kesehatan tubuh, dan bakat. Eksternal sifatnya berada di luar manusia, seperti kondisi lingkungan dan keputusan-keputusan yang diambil orang lain yang berpengaruh terhadap diri kita. Irodat juga ada dua jenis, yaitu irodat bersih dan kotor. Irodat kotor merupakan semua waktu yang kita pilih untuk alokasikan untuk melakukan sesuatu, alias pilihan hidup kita yang dikendalikan nafsu. Sebaliknya, irodat bersih dikendalikan oleh fitrah. Status atau kedudukan di hadapan sesama manusia sama dengan kodrat internal dikali irodat total, yaitu bersih dan kotor, ditambah kodrat eksternal. Meskipun begitu, kedudukan manusia di hadapan Allah ditentukan berdasarkan irodat bersih, bukan kodrat internal, kodrat eksternal, irodat kotor, ataupun status. Betul? Singkatnya begitu? Selanjutnya, saya akan menghubungkan konsep ini dengan topik orang tua dan anak. 1. Secara umum, saya menyimpulkan bahwa menjadi orang tua itu irodat, sementara menjadi anak itu kodrat, Bu. Hah? Sebab, kalau saya mau, saya bisa memilih untuk tidak punya keturunan, Bu. Kemudian, kalaupun saya punya keturunan, saya juga bisa memilih untuk tidak menghidupi manusia-manusia kecil yang tidak berdaya tersebut. Ini merupakan pilihan hidup. Sebaliknya, saya tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua saya secara biologis. Dan saya juga nggak bisa menentukan siapa yang akan mau mengurus saya sampai saya mandiri kan, Bu? Iya, menjadi orang tua itu mayoritas irodat. Sedangkan menjadi anak itu mayoritas kodrat. Meskipun ada pengecualian-pengecualian tertentu. Betul, Bu. Ini secara umum aja. Oke, apalagi? 2. Kalau ngomongin orang tua biologis, kodrat internal seorang anak dipengaruhi oleh kodrat internal orang tuanya. Ini masalah genetik ya? Raga dan mungkin jiwa seorang anak akan serupa dengan orang tua biologisnya. Iya, Bu. Tetapi di saat bersamaan, kodrat internal seorang anak juga dipengaruhi oleh irodat orang tuanya juga. Oh, kamu ngomongin kesehatan anak ketika dalam kandungan ya? Dan juga dalam masa pertumbuhan, Bu. Kan ceritanya beda ketika kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan ketika kekurangan. Tantangan hidup bagi anak akan berbeda jika perkembangan emosionalnya didukung atau sebaliknya justru terhambat akibat trauma yang diakibatkan orang tua. Ini kan termasuk irodat orang tuanya juga. Iya, betul. Anak bisa sehat atau cacat secara fisik dan mental akibat pilihan hidup orang tuanya juga. Terus? 3. Kalau ngomongin orang tua fungsional, kodrat internal anak bisa dipengaruhi oleh irodat orang tua, tetapi tidak dipengaruhi kodrat internal orang tua. Misalnya, kalau anak diadopsi setelah lahir, Bu, meskipun tidak memiliki hubungan darah, tindakan orang tuanya masih berpengaruh terhadap kecerdasan atau kesehatan anak. Ya, jelas kalau yang ini. Terus? 4. Irodat orang tua, baik orang tua biologis maupun fungsional, sangat berpengaruh terhadap kodrat eksternal anaknya. Pastinya. Bagaimana orang tua membimbing, menjaga dan memberikan contoh perbuatan kepada anaknya merupakan irodat bagi orang tua yang otomatis akan menjadi kodrat eksternal bagi sang anak. Betul, Bu. Nah, keempat poin ini memberikan gambaran singkat betapa tindakan yang dipilih oleh orang tua alias irodat orang tua, biologis ataupun fungsional, sangat berpengaruh terhadap anak mereka, terhadap kodrat internal ataupun kodrat eksternal mereka, yang kemudian otomatis mempengaruhi status alias pencapaian anak.
Ini kalau mau kita bahas dengan detail bisa jadi berbuku-buku. Sebab kodrat dan irodat setiap individu manusia kan berbeda-beda. Betul. Terus, gimana kamu mau menyimpulkan ilmunya? Saya mengambil perspektif perdebatan umum yang dimiliki rata-rata orang tua, Bu, mengenai kualitas seorang anak. Anak yang baik, yang sesuai harapan orang tua itu berasal dari nature atau nurture. Nature atau nurture? Apa itu? Pemahaman nature atau alami itu menganggap karakter atau kualitas seorang anak itu bersumber dari kode genetik dan faktor-faktor lain yang diturunkan oleh orang tuanya secara biologis, Bu. Oh, berarti nurture sebaliknya ya? Betul. Pemahaman nurture alias lingkungan itu menganggap karakter atau kualitas seorang anak bersumber dari pengalaman, dari kondisi keluarga dan masyarakat setelah sang anak lahir, atau bahkan semenjak di kandungan. Sama dengan kodrat internal dan kodrat eksternal dong ini. Secara general, dalam konteks orang tua dan anak ini, iya, sama aja sebenarnya, Bu. Oke. Terus? Nah, permasalahannya adalah satu. Sebagian dari orang tua menganggap hanya salah satu dari dua faktor tersebut yang menentukan kualitas seorang anak. Entah itu nature, kodrat internal saja, atau nurture, kodrat eksternal saja. Padahal dua-duanya berpengaruh kan, Bu? Iya, betul banget. Dua-duanya berpengaruh. Mereka yang total ke pemahaman nature akan cenderung tidak sadar bahwa seorang anak itu juga selalu berubah-ubah berdasarkan tindak tanduk kita sehari-hari atau contoh yang kita berikan kepada mereka setiap hari tanpa kita sadari. Sebaliknya, mereka yang total ke pemahaman nurture seringkali lupa seorang anak juga memiliki kualitas dasar alias kodrat internal yang mempengaruhi segalanya. Ada batasnya, dan kadangkala sebagian dari kualitas tersebut justru lebih bermanfaat untuk tidak diubah. Iya, Bu. Kesadaran akan kedua faktor tersebut akan lebih bermanfaat bagi orang tua dan anak, intinya. Betul. 2. Sebagian dari orang tua menganggap faktor nature itu hanya secara jasmani aja, seperti karakter raga, pikir, akal, dan rasa, atau hanya berupa insting yang berasal di jasmani hewan aja. Padahal setiap individu manusia juga memiliki komposisi fitrah yang berbeda-beda, yang juga akan mempengaruhi seluruh perilakunya. Betul. Sifat dasar fitrah berupa kasih sayang pun sebenarnya masih bisa dibagi berdasarkan keempat Muhammad yang menjadi orang tua rohani kita, yaitu Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Iya, Bu. Cara paling mudah untuk menggambarkan kasih sayang tipe fitrah yang berbeda tersebut adalah dengan menggunakan perumpamaan zat dasar dalam ilmu fisika. Adam itu ibarat zat padat, Khidir ibarat zat cair, Eva ibarat gas, sementara Ifrit ibarat energi laten yang mengubah-ubah jenis zat tersebut. Hal ini sudah kita bahas panjang lebar di segmen KMF ini, Bu. Betul. Misalnya, jika seorang anak dominan Ifrit sangat tidak disarankan untuk menghadapinya dengan pendekatan Adam terus-terusan, pasti bakalan berantem dan memberontak. Pendekatan yang tepat juga harus menggunakan sifat-sifat Khidir. Jika anak dominan Eva sangat tidak disarankan untuk selalu menggunakan cara Ifrit, pasti bakal masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau dalam kasus ekstrim, kabur jauh-jauh mereka dari orang tua. Pendekatan yang tepat juga harus menggunakan sifat-sifat Adam, dan seterusnya. Hal ini kalau mau kita bahas bisa jadi panjang ceritanya. Iya, Bu. Apalagi setiap individu manusia itu berbeda-beda persentase komposisi fitrahnya. Kemudian kualitas lapisan raga, pikir, akal, dan rasa juga berbeda-beda, yang otomatis mempengaruhi perilakunya. Semua ini tentu membuat taktik dan strategi yang tepat semakin rumit untuk diformulasikan. Betul. Dan seorang anak juga bisa berubah perilakunya seiring dengan waktu jika didorong untuk menggunakan salah satu jenis fitrah saja
meskipun komposisi fitrahnya tidak akan pernah berubah. Singkatnya, kodrat internal jenis fitrah yang dominan atau komposisi fitrah sang anak juga perlu digali oleh orang tua kan, Bu? Iya. Dan tanpa bantuan malaikat muqarrabin, kita nggak akan bisa mengenali dan menemukan jalan keluarnya perkara ini. 3. Sebagian dari orang tua menganggap faktor nurture itu hanya lingkungan secara jasmani aja, seperti sekolah, rumah, atau teman sepergaulan. Padahal, setiap individu manusia yang masih berada di jembatan atau di dunia lama, yang belum menjadi manusia dikehendaki, juga dapat dipengaruhi oleh roh-roh yang mengikuti mereka. Betul sekali. Kenyataannya adalah kita juga tidak akan pernah tahu apakah anak kita sudah mencapai level dikehendaki atau belum. Mereka yang sudah mencapai level 1-14 belum tentu akan memiliki anak di rentang itu juga. Bisa jadi anak kita level 15-17 yang berada di jembatan, atau bahkan level 18-20 yang masih berada di dunia lama. Atau sebaliknya, kita yang berada di level 15-17 bisa aja memiliki anak yang sudah mencapai level 1-14. Kenyataan ini akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Iya, Bu. Di satu sisi, secara jasmani kita lebih tua dan berpengalaman. Tetapi di sisi lain ternyata anak kita level keimanannya lebih tinggi. Malaikat muqarrabinnya lebih canggih. Kalau begini, mungkin kita justru harus belajar dari anak, Bu. Betul. Dan sekali lagi, permasalahan rohani seperti ini kita nggak akan bisa mencapai solusinya tanpa bantuan malaikat muqarrabin. Singkatnya, kodrat eksternal berupa pengaruh roh-roh juga perlu kita pertimbangkan dalam hubungan dengan anak kan, Bu? Betul. 4. Sebagian dari orang tua meskipun lebih berwawasan dan paham akan faktor nature dan nurture tersebut, baik yang sifatnya jasmani maupun rohani, seringkali lupa bahwa keputusan hidup alias irodat anaknya juga sebenarnya sangat berpengaruh. Tepat sekali. Hal ini berhubungan dengan hakikat orang tua dan anak tadi. Meskipun jasmani anak kita lebih muda, lebih kecil dan kurang berpengalaman dalam kehidupan dibandingkan diri kita, bukan berarti mereka tidak memiliki kehendak atau keinginan tersendiri. Kenyataannya adalah fitrah kita semua itu bersaudara alias setara secara rohani. Kita semua sedang menjalani sekolah kehidupan. Kebetulan aja kita sekarang diposisikan lebih tua. Anak kita sekarang bisa jadi orang tua kita di kehidupan selanjutnya. Atau sebaliknya, anak kita sekarang bisa jadi merupakan nenek moyang kita yang sudah reinkarnasi justru. Iya, Bu. Seperti rumus yang tadi, status atau pencapaian anak atau kualitas apapun itu yang berlaku dalam kehidupan sesama manusia, seperti prestasi di sekolah atau sikap anak di rumah, sama dengan kodrat internal alias nature dikalikan irodat alias keputusan hidup sang anak, ditambah kodrat eksternal alias nurture yang sifatnya bisa positif atau negatif, mendukung atau menghambat usaha sang anak tersebut. Dengan kata lain, irodat anak di sini juga sangatlah berpengaruh terhadap status. Meskipun kita sebagai orang tua memiliki kode genetik yang bagus dan sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang mendukung, kalau anaknya nggak mau berusaha juga susah. Inilah ilmu kebenaran yang bisa saya simpulkan setelah menggabungkan konsep kodrat irodat dengan topik orang tua dan anak, Bu. Sip, bagus sekali. Masih ada kelanjutannya nggak? Masih ada, Bu. 5. Sisanya, para orang tua yang modern, meskipun paling berwawasan dan paham bahwa keinginan anak juga memiliki pengaruh besar di samping nature dan nurture, seringkali lupa bahwa sang anak juga memiliki nafsu dan fitrah. Irodat anak kadangkala relatif murni niatnya, tetapi kadangkala juga sudah terbiaskan nafsu.
Keinginan anak bisa berasal dari dorongan kasih sayang rohani, tetapi bisa juga murni dorongan insting secara jasmani. Jadi, sekedar mengiyakan apapun itu keinginan anak juga bukan pendekatan yang tepat. Iya, betul. Seorang anak tidak peduli berapa umurnya, tetap saja memiliki fitrah dan nafsu. Mereka bisa memiliki penyakit hati juga. Mereka bisa memiliki rasa iri, dengki, dendam, serakah, dan sebagainya. Jangan salah dan menganggap anak kecil itu selalu murni hatinya. Kita sebagai orang tua seringkali buta, sehingga menganggap ketidakmampuan untuk berbuat jahat akibat kodrat internal yang kecil sebagai kemurnian niat dari sang anak. Kemurnian niat itu alias keimanan di hadapan Allah yang sesungguhnya baru akan terlihat, baru terbukti setelah sang anak mengalami ujian kehidupan. Setelah anak memiliki kemampuan untuk berbuat zolim, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Iya, Bu. Di samping itu, kita juga sebenarnya harus berusaha membedakan mana keinginan yang berasal dari atau didominasi kasih sayang fitrah anak, dan mana keinginan yang berasal dari insting jasmani mereka kan, Bu? Iya, ini sebuah pembahasan yang bagus ketika menghubungkan konsep kodrat irodat dengan topik orang tua dan anak. Topik selanjutnya apa? Nafsu dan virus, Bu. Sejak pertama kali diciptakan, dalam diri manusia selalu terjadi perang antara sebagian insting jasmaninya dengan dorongan kasih sayang fitrahnya. Keempat Muhammad yang menyadari kenyataan ini menyimpulkan bahwa perlu dibuat peraturan-peraturan untuk menjaga agar manusia bisa tetap hidup lestari. Jangan sampai sebagian insting jasmani manusia yang berlawanan dengan sifat kasih sayang fitrah mengacaukan segalanya. Mereka harus mendorong agar hanya insting jasmani yang mirip dengan kasih sayang fitrah yang diutamakan, sedangkan yang berlawanan harus dikendalikan. Peraturan-peraturan inilah yang kita sebut sebagai ilmu kebaikan. Contohnya adalah agama, kepercayaan, etika, kearifan lokal, dan norma-norma masyarakat. Ilmu kebaikan ini cukup efektif dalam mengendalikan insting jasmani manusia tersebut, meskipun dalam kadar yang berbeda-beda. Akan tetapi, di dalam diri manusia sebenarnya masih ada satu lagi kecenderungan yang belum diketahui oleh keempat Muhammad saat itu, yaitu kecenderungan untuk menggunakan hak-hak prerogatif Allah, alias nafsu. Mereka mengira bahwa sebagian insting jasmani yang mirip hewan daripada roh itulah nafsu, padahal bukan. Nafsu letaknya lebih dalam lagi di dekat hati. Ilmu kebaikan, sayangnya, sama sekali tidak efektif dalam membersihkan hati manusia dari pembiasan nafsu ini. Peraturan dibuat sebanyak apapun, pada akhirnya justru diputarbalikan oleh nafsu, sehingga berlawanan dengan sifat dasar kasih sayang fitrah, dan cepat atau lambat akan melahirkan malapetaka. Itu intisarinya, bagus. Terus? Ketika kita hubungkan insting jasmani manusia, sifat kasih sayang fitrah dan pembiasan nafsu, dengan rumus kodrat irodat barusan, kita sebenarnya sedang membicarakan irodat. Betul. Irodat bersih adalah ketika dikendalikan fitrah, sementara irodat kotor ketika dikendalikan nafsu. Dan hasil dari peperangan antara kedua kecenderungan ini kadangkala sejalan, kadangkala berlawanan dengan insting jasmani manusia. Iya, Bu. Contohnya puasa. Secara umum, tindakan manusia untuk berpuasa kan sebenarnya berlawanan dengan insting manusia untuk selalu mengenyangkan perut. Makanya, jika manusia mau dan mampu berpuasa, berarti manusia dikatakan mulia, lebih tinggi dari hewan, dan seterusnya. Betul. Tetapi itu baru mencakup hubungan sesama manusia, belum mencakup hubungan dengan Allah, alias kemurnian niat manusia dalam melaksanakan puasa. Apakah sang manusia sadar apa manfaat dari puasa sehingga mau dengan sukarela melaksanakannya?
Ataukah mereka cuma ikut-ikutan karena enggan dibilang kafir, karena dipaksa orang tua dan masyarakat? Apakah sang manusia tabah menerima konsekuensi dari menahan lapar dan haus? Atau sebaliknya, justru mengalihkan rasa frustasinya akibat lapar dan haus tersebut ke tempat lain, ke orang lain? Jika pilihan nomor 2 yang dipilih, maka bisa dibilang irodat manusia tersebut dalam berpuasa belum cukup bersih. Meskipun faktanya mereka tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib. Iya, Bu. Hubungan sesama manusia bisa dilihat dengan jelas, tetapi hubungan dengan Allah tersembunyi dari mata manusia. Intinya, ada 2 dimensi dalam pengklasifikasian irodat, yaitu dimensi kemurnian niat alias hubungan dengan Allah, dan dimensi tindakan nyata alias hubungan sesama manusia. Iya. Nah, 2 dimensi irodat ini dapat digambarkan sebagai berikut 8 fondasi ilmu kebenaran ini. Sebuah tindakan nyata dapat dikatakan buruk jika tidak memenuhi keempat persyaratan di sebelah kiri. Misalnya, saya membuang sampah ke sungai. Hal ini bermanfaat buat saya karena rumah saya menjadi lebih bersih. Tetapi hal ini sebuah tindakan yang tidak bermanfaat bagi orang lain yang memanfaatkan sungai untuk tujuan lain. Jadi, ini bisa dibilang perbuatan buruk. Atau saya merokok di tempat umum. Tindakan ini bermanfaat buat batin saya. Pikiran saya menjadi lebih jernih. Tetapi di saat bersamaan tidak bermanfaat juga secara lahir, termasuk ke orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya sedang meracuni paru-paru mereka. Maka ini juga perbuatan buruk. Semua peraturan dalam ilmu kebaikan, berbagai ilmu kebaikan, pada dasarnya seperti ini. Benar nggak, Bu? Betul. Perbuatan yang merusak atau mengotori jasmani manusia semacam ini dalam ilmu kebenaran disebut sebagai virus. Virus merupakan target utama yang ingin dikontrol dalam ilmu kebaikan. Iya, Bu. Permasalahannya adalah ilmu kebaikan menganggap dengan tidak membuang sampah ke sungai atau tidak merokok, dengan tidak melakukan perbuatan virus, manusia langsung menjadi mulia di hadapan Allah, padahal belum. Iya, Bu. Karena masih ada satu lagi dimensi dari irodat, yaitu kemurnian niat yang terletak di dalam hati, alias jembatan antara lapisan rohani dengan jasmani. Keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, dengan berbagai kekuasaan dan kesaktian yang mereka miliki, sayangnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengukur dan mendeteksi kebersihan hati atau kemurnian niat dalam tindakan manusia, baik ataupun buruk wujudnya. Karena ini merupakan ilmu roh, sesuatu yang hanya diberikan Yang Maha Kuasa kepada Jibril. Ya, padahal justru kemenangan fitrah akan nafsu inilah yang merupakan kunci bagi perdamaian di seluruh alam semesta. Kemurnian niat inilah kedudukan manusia sebenarnya di hadapan Yang Maha Esa. Iya, Bu. Bagaimana kamu akan menghubungkan ini dengan topik orang tua dan anak? Tadi kita sudah membahas betapa irodat yang dilakukan orang tua dapat mempengaruhi kodrat internal dan kodrat eksternal sang anak ke depannya. Kalau kita punya kebiasaan buruk, dapat berpengaruh ke kesehatan raga anak. Kalau lingkungan keluarga kita tidak harmonis, bisa berpengaruh juga ke kesehatan mental anak. Tetapi, sayangnya, kebanyakan dari kita sebagai orang tua hanya mempertimbangkan dimensi irodat, tindakan nyata saja, tetapi belum dimensi kemurnian niat ketika mencurahkan kasih sayang kepada anak. Hanya fokus ke hubungan sesama manusia saja, menjaga diri dari virus, tanpa mempertimbangkan hubungan dengan Allah, melawan pembiasan nafsu. Betul. Kita sebagai orang tua bisa saja memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anak yang kemudian berpengaruh terhadap kodrat internal dan kodrat eksternal yang positif bagi mereka. Tetapi, di saat bersamaan, irodat kita tersebut juga bisa terkotori oleh nafsu, mengakibatkan itu semua tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah. Kita bisa saja menjadi orang tua terbaik dalam hubungan sesama manusia, tetapi
sama sekali tidak memiliki nilai secara rohani di dalam sekolah kehidupan. Ini akan menjadi masalah yang sangat besar, terutama sekarang, ketika Allah yang memegang kendali akan alam semesta. Semua hak-hak prerogatifnya yang terlanjur kita gunakan akan diambil secara paksa dengan sangat cepat. Di zaman sekarang ini, orang tua paling mulia sedunia pun mau gak mau akan menerima kenyataan pahit jika selama ini iradatnya terkotori nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Iya. Akhirnya mulai nyambung dengan pembahasan kita tentang kiamat, Bu. Kesimpulannya, dalam hubungan orang tua dan anak, tidaklah cukup hanya dengan mengontrol virus dalam diri kita dan anak, dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi. Kita juga harus memastikan semua irodat alias kasih sayang yang kita curahkan bebas dari pengaruh nafsu. Kalau tidak, cepat atau lambat pasti akan muncul malapetaka dalam hubungan orang tua dan anak tersebut. Akan ada kejadian-kejadian tidak terduga yang bertujuan untuk membersihkan kemurnian niat kita sebagai orang tua selama ini, yang mewujud lewat anak kita. Pasti. Iya, persis dengan kasus keempat Muhammad dan umat manusia, dari generasi ke generasi. Oleh karena itulah, kita harus memahami hakikat dari ujian kehidupan.